Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pria beristri di Goa mencabuli gadis remaja lebih dari 1 kali hingga hamil. 2 pelaku perusakan rumah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Kota Makassar diringkus polisi. 33 orang terjaring razia prostitusi yang digelar tim Dinas Sosial Makassar bersama polisi dan Satpol PP. Puting beliung tampak di Selat Makassar, Kota Parepare sehingga membuat panik sejumlah warga. Pasalnya, pusaran angin yang terjadi hanya berjarak sekitar 2 km dari tepi pantai yang padat penduduk. Fenomena alam terjadi di lautan, sudah angin puting beliung. Kepanikan terjadi di Kota Parepare saat angin puting beliung bergerak dari Selat Makassar. Angin kencang ini hanya berjarak 2 km dari pesisir pantai yang padat penduduk. Setelah berputar-putar di tengah laut selama beberapa menit, angin kencang itu menghilang dan tidak sampai ke permukiman. Awalnya ada sekumpulan awan hitam, tidak berselang lama muncul 2 angin puting beliung, tapi yang satunya tidak jadi. Tidak lama itu turun besar dari timur ke barat. Sempat berputar-putar ya? Sempat, Pak. Puting beliung terbentuk karena perbedaan tekanan dan stabilitas udara. Pertemuan antara udara panas dan dingin memiliki tekanan berbeda memicu pergolakan arus naik dan turun dengan kecepatan tinggi. Saat itulah terbentuk awan cumulonimbus sehingga terjadi puting beliung. Menurut nelayan pesisir pantai Soreang, saat musim barat, fenomena angin puting beliung sering terjadi. Banyak nelayan takut melaut karena khawatir dengan cuaca ekstrim dan kemunculan angin puting beliung di laut. Langsung melihat ke laut. Ya. Wih, puting beliung. Ya kan? Besar Pak. Besar. Nah, itu kira-kira berapa jaraknya Pak itu? Oh, jauh jaraknya dari sini, mungkin di daerah-daerah Bojo mungkin. Angin puting beliung yang menampakkan diri di tengah laut tidak menyisir ke pesisir pantai sehingga tidak menimbulkan kerusakan di permukiman warga. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi lainnya, penopang jembatan Sungai Pikun di Kota Palopo mengalami retak dan nyaris roboh. Upaya perbaikan segera digencarkan agar tidak membahayakan pengendara. Beginilah kondisi penyangga jembatan Sungai Pikun di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo yang retak dan nyaris roboh karena tanah di dasarnya tergerus banjir. Bahkan beton penyangga tebing di samping jembatan sudah longsor. Kondisi jembatan yang sangat membahayakan pengguna jalan ini bila terus dibiarkan berpotensi kembali melumpuhkan jalur Trans Sulawesi karena tidak ada jalur alternatif yang dapat digunakan. Petugas Balai Jalan dan Jembatan Bina Marga Sulawesi Selatan telah berupaya melakukan perbaikan. Walaupun dalam kondisi rusak berat, belum ada pembatasan kendaraan yang melintas di atas jembatan. Kondisi ini yang bergeser ini sudah lebih 1 meter pergeseran yang di bawah. Ini sebenarnya rawan sekali untuk kendaraan yang beban berat, tonase yang berat itu, ini rawan sekali. Oleh karena itu kita minta koordinasi dengan balai untuk percepat perbaikannya. Ini sebenarnya terjadi ketika banjir beberapa hari yang lalu. Memang curah hujan tinggi, debit air cukup besar di sini, sehingga terjadi pergeseran beberapa bronjong, dan bantuan ini yang menghantam fondasi yang ini sehingga bergeser dan bagian bawahnya itu terjadi kekosongan, akhirnya terjadi untuk sekitar 3 ini berangsur dari 10 cm kemudian sampai sekarang hampir 1 meter. Itu kita akan siapkan semacam jembatan darurat, besok datang tiba-tiba. Untuk pekerjaan pengocorannya diusahakan secepatnya lah. Kita pakai ready mix, pasoran kita dan kita upayakan secepatnya. Tim Dinas Sosial Makassar bersama polisi dan Satpol PP menggelar razia prostitusi di sejumlah hotel kelas melati. Dari 4 lokasi, 33 orang terjaring razia.
Satu persatu kamar hotel kelas melati di Kecamatan Panakukang diperiksa tim Dinas Sosial Kota Makassar bersama polisi dan Satpol PP. Dari 4 lokasi, 33 orang terjaring razia. 4 wanita diantaranya terindikasi masuk jaringan prostitusi daring. Sedangkan dari 9 pasangan mesum yang tidak memiliki surat nikah bakal dipanggil orang tuanya untuk melengkapi surat pernyataan petugas Dinas Sosial Makassar. Razia serupa bakal digencarkan guna mempersempit ruang gerak prostitusi daring, terutama yang melibatkan pelajar. Jaring ada laki-laki 13 dan ada perempuan 20, jadi jumlah keseluruhan 33 orang. 9 pasang, yang lainnya itu belum kami bisa pastikan, tapi ada sudah beberapa yang kami asesmen. Untuk dia pekerja ada beberapa. Tapi setelah kami asesmen full, ini kan lagi banyak-banyaknya, 33 di manfaat. Jadi artinya ini pengembangan dari beberapa penyampaian dari masyarakat, laporan-laporan masyarakat terkait persoalan-persoalan sosial yang memang bukan suami istri. Jadi pada dasarnya bila mana pasangan bukan suami istri terjaring dan kami bina melalui sistem keluarga. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.